Mohon dijelaskan makna dari Quran surat At-Taubah ayat 23 sampai 24. Peristiwa apa sebab turunnya ayat tersebut, Ustaz? Ya, kamu baca. Surat At-Taubah ayat 23 dan 24, nomor surat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanukum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humud dhalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Ya. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, itu dulu. Ya. Sudah saya tahu peristiwa-peristiwa apa, tapi ayat itu sudah jelas. Ya. Jangan kamu mentaati perintah pemimpin, di situ maksudnya yang ditaati perintahnya. Apakah itu bapak-bapakmu, ataukah itu ibu-ibumu, atau siapa saja, selama memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan, memilih jalan selain yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah daripada jalan yang itu, mengambil jalan yang lain. Tidak mau ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah sudah ada, tidak mau pakai itu, malah pakai jalan yang lain. Kamu disuruh mentaati perintahnya, menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, sekalipun itu yang menyuruh itu ayahmu, sekalipun yang menyuruh ibumu, jangan kamu taati. Itu perintah ayat 23 itu. Ya. Nah terus kalau nanti tidak mau melaksanakan perintah ayah atau perintah ibu, walaupun kamu alasannya karena memang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, akibatnya mungkin diusir, mungkin dimarah oleh ayahnya karena tidak mau mentaati dan sebagainya. Lah ayat berikutnya dibaca. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ya, jadi ya, orang mukmin, orang yang beriman itu yang paling dicintai itu satu, Allah, Rasul, jihad fisabilillah. Tidak boleh dikalahkan dengan cintanya terhadap apapun dan siapapun. Dalam ayat itu diterangkan, Qul in kana aba'ukum, ya, kepada bapak-bapakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu atau suami-suamimu, wa ashiratukum, keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta kekayaan, amwal, harta benda itu, ya. Wa tijaratun tahsauna kasadaha, harta dagangan yang kamu khawatir kerugiannya. Wa masakinu tardaunaha, tempat-tempat tinggal yang kamu sukai, villa-villa, tempat peristirahatan dan sebagainya yang kamu sangat mencintainya. Ahabba ilaikum minallah, ayahmu, anakmu, keluargamu, istrimu, harta kekayaan
yang kamu cintai, harta dagangan yang khawatir kerugiannya, rumah tinggal yang kamu cintai tadi. Kalau itu kamu mencintai itu boleh, tetapi jangan mencintai semua itu melebihi cintamu kepada Allah, melebihi cintamu kepada Rasulullah, melebihi cintamu kepada jihad fisabilillah. Ya, barang siapa mencintai Allah, Rasul, jihad fisabilillah, dikalahkan dengan kecintaannya kepada ayah, anak, keluarga, saudara, 8 macam tadi, maka itu kata Allah termasuk orang fasik. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, maka itu sekalipun perintah orang tuanya, lah kok menyimpang dari tuntunan Allah. Ya. Dan Rasulullah memerintahkan, kalau kamu mempunyai rencana untuk ada acara hubungan dengan anak lahir, akikah. Ibumu menyuruh ora usah diakikahi, disepasari saja. Ya. Nek akikah ndak usah hari ke-7, nanti kalau sudah gede saja. Ya. Atau nek perlu sekarang akikahi mbahmu sik. Karena mbahmu dulu ketika mati belum diakikahi. Nah, itu dah. Nah, itu perintah-perintah itu semua bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kamu orang yang beriman, walaupun itu perintah orang tuanya, ayat 23 tadi menjelaskan tidak akan ditaati karena itu jalan kekafiran. Sedang Allah memerintahkan supaya mengikuti jalan keimanan. Ya, nah kalau nanti akibatnya diusir, disakiti atau dimarah atau tidak diberi apa-apa oleh orang tuanya, sampai kasarannya diusir, tidak boleh situ, putus hubungannya orang tuamu, ya nah, kamu harus lebih cinta daripada putus. Kalau terpaksa harus memilih, daripada putus hubungan dengan Allah, lebih baik putus hubungan dengan orang tua yang ngajak menentang pada Allah, seperti Ibrahim. Ya, Ibrahim itu dengan ayahnya, dengan kaumnya. Ayahnya Ibrahim penyembah berhala, pembuat berhala, kaumnya juga begitu. Maka Ibrahim mendakwahi, ya, yang kamu sembah itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madorot. Patung-patung yang sembah itu apa bisa menjawab kalau kamu meminta sesuatu? Apa mendengar kalau kamu berdoa minta sesuatu pada patungmu itu apa bisa mendengar? Nah, tidak. Masa tidak mau, ya sudah, putus hubungan. Karena Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, diusir oleh kaumnya. Ya, maka sudah, kalau begitu tinggal. Zaman Rasulullah juga ada namanya Mus'ab bin Umair. Karena dia mengikuti Nabi, oleh ayahnya yang orang kaya itu diusir. Suruh pilih, kamu pilih ikuti Muhammad apa ikuti bapak? Kalau ikuti Muhammad, tinggalkan rumah ini, tidak boleh membawa apa-apa, pergi ikuti Muhammad. Kalau kamu ikuti bapak, tinggalkan ajaran Muhammad, taati ajaran bapak. Nah, itu. Nah, karena cintanya kepada Rasulullah lebih cinta daripada kepada ayahnya, maka dia pamit dengan ayahnya, tinggalkan orang tuanya tadi. Nah, itu orang yang beriman, ketakwaan, kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulullah, pada jihad di jalan Allah melebihi daripada cintanya segala macam yang dia cintai. Maksud ayat itu seperti itu. Maka orang yang beriman kalau disuruh milih, tidak ada pilihan lain untuk memilih cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada jihad di jalan Allah. Ya, tidak boleh dikalahkan, 3 hal itu tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan yang lain. Apapun wujudnya, sekalipun gemerlapan tampaknya dunia itu, tapi itu dibenci oleh Allah, menyalahi tuntunan Rasulullah, ya kita tinggalkan. Jadi kesimpulannya, orang yang beriman itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai jihad di jalan Allah melebihi dari segala-galanya. Bukan berarti orang yang beriman tidak boleh cinta pada ayah, tidak boleh cinta pada ibu, tidak boleh cinta pada harta, tidak boleh cinta pada rumah tinggal. Tidak, itu semua boleh dicintai. Tetapi jangan mencintai semua benda-benda tadi melebihi cintamu kepada Allah dan Rasulullah. Ya, itu maksudnya ayat itu.